Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, ini sebenarnya kasus nyata yang masuk ke Sejiwa juga. Nah, nanti kita akan diskusikan nih bagaimana dari sisi neuroscience-nya, kenapa ini kok bisa sampai kejadian kayak gini gitu ya, Mbak. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, saya boleh minta ini nggak, Mbak? Jadi kalau mau digaris bawahi, di highlights nih, biar orang tua bisa mencatat juga. Karena ini banyak juga nih orang tua yang suka bertanya, ciri-cirinya jadi apa sih kalau udah sampai dibilang kecanduan tuh apa gitu? Oke. Aku lagi nih ya yang cerita ya, belum boleh. Ya. Satu ya, sebetulnya yang namanya kecanduan atau adiksi itu dia akan berawal dari atensi dulu. Atensi itu artinya apa? Tuh, di belakang saya ada yang lewat-lewat. Semua yang sedang melihat layar ini, tadinya matanya ngelihat ke saya, matanya bisa bergeser bisa lihat siapa yang lewat di belakang, gitu kan ya? Itu atensi. Ya, artinya kemampuan otak untuk menangkap stimulus baik itu visual maupun audio. Nanti kalau di sekitar saya misalnya ada bunyi-bunyi lain ya, nanti ada yang komen nanti, itu ada bunyi apa sih? Itu ada apa sih gitu kan? Atensi itu adalah klik pertama otak memberikan perhatian. Tapi kemudian seharusnya daerah otak depan itu punya jaringan koneksi ke daerah si atensi untuk mengikat atensi itu sehingga dia berubah status. Ya, berubah status nih. Orang udah pacaran berubah status jadi tunangan. Kalau atensi diikat, berubah statusnya jadi apa? Jadi fokus. Jadi kalau kita tertarik, tetangga sebelah nih, kok kelihatannya di gadgetnya dia ada yang bersinar-sinar, ada yang kita tertarik, atensi. Tapi terus atensinya kita, ternyata visualnya kita dan audionya kita nih connect bagus nih, membuat kita tertarik tahu lebih jauh, terbentuklah fokus. Kita liatin terus tuh, fokus. Sampai di fokus, lalu kemudian muncullah, ngerti gue. Maksudnya itu Pak yang saya lihat. Kenal. Itu apa ya? Pengen tahu lebih jauh. Itu berarti kita sudah membangun konsentrasi, which is good, very very good. Tapi kalau kemudian si atensinya nggak bisa didistrak lagi. Artinya harusnya kan kalau ada tadi yang lewat, walau teman-teman udah fokus sama saya, udah konsentrasi betul mendengarkan, iya, kata Mbak Anu gini, iya. Tapi begitu ada yang lewat-lewat kan atensi kita masih, apa tuh? Nah, gitu kan? Artinya otak kita masih siap terima stimulus. Namun, kalau kemudian menteleng, istilah Jawa, istilah mana nih ya, menteleng. Udah ngeliatin terus, fokus terus, lalu fokusnya itu malah jadi udah sepertinya bahasa Indonesianya ngomongnya nanar ya. Dia udah ngeliatin tanpa bisa memiliki kemampuan untuk switch atensi sedikit pun. Itu udah early addiction. Jadi konsentrasinya itu udah terkunci rapat. Baikkah itu? Enggak. Itu enggak baik lagi buat otak. Karena itu juga enggak safety untuk badan kita. Enggak safety untuk kehidupan kita. Otak itu bertugas untuk membuat manusia itu aman, nyaman ya. Tapi yang adiksi itu konsentrasinya udah keikat, dia bahkan nggak bisa lagi atensi kiri kanan. Jangan-jangan dia juga mulai bertahap kehilangan sensasi internalnya. Pengen pipis tuh udah nggak dirasa. Awalnya sih masih goyang-goyang, ya, tapi ditahan terus sampai akhirnya putus
memutus informasi dari otak ke sensasi tubuhnya. Karena dia hanya penuhi otaknya hanya pada satu hal. Konsentrasi yang udah berlebihan, memutuskan koneksi atensi, memutuskan koneksi sensasi, maka adiksi. Jadi ciri-ciri adiksi adalah yang mudah kita lihat, dia udah nggak bisa menerima stimulus lain. Awal-awalnya misalnya apa? Panggil nggak nyaut. Mukanya begini-begini. Cuek aja gitu loh. Seolah-olah bodo amat lu lewatnya cuma sebentar. Kecuali kalau udah ditutupin terus. Kalau udah ditutupin terus, apa respon? Respon dari mereka-mereka yang sudah main dengan adiksi udah nggak logik. Tapi emotion. Dia akan cenderung keluar emosi dasarnya, emosi survive-nya survive apa? Bukan survive diri, survive kemauannya. Jadi dia akan minta apa yang dia mau. Itu ciri-ciri awal yang mesti kita sikapi betul kalau orang sudah terlalu attach pada gawai. Pertanyaan saya, dia attach hanya pada gawainya, tapi dia ganti-ganti konten, atau dia juga bahkan double adiksi. Dia adiksi juga sama kontennya. Itu udah double adiksinya ya. Kita sebetulnya masih bisa kok hidup tanpa gawai gitu kan. Itu adiksi gawai gitu. Tapi ada yang adiksinya double. Gawainya dan kontennya. Entah itu game, entah itu. Sekarang banyak deh aplikasi-aplikasi yang membuat orang tuh benar-benar terus-terusan megang si gawai. Oke. Jadi kalau tadi bisa kita simpulkan ciri-ciri awalnya adalah tadi ketika kita sudah tidak bisa mengalihkan perhatian kita dari gawai ke hal-hal di sekitar kita yang lebih penting dan berguna untuk kita, sehingga keberfungsiannya jadi tidak optimal lagi gitu ya Mbak ya? Iya, dia udah nggak bisa nyusun prioritas kok, jadi dia nggak tahu lagi mana yang penting sama nggak penting. Yang penting buat dia tinggal sih gawai. Oke. Jadi itu untuk para orang tua bisa jadi highlights nih. Oh ini nih kalau anakku udah ada ciri-ciri kayak gini nih sinyal untuk awal, ya. Sinyal awal. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.